Halo semuanya, selamat datang lagi di obrolan mendalam kita. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang, kayaknya deket banget ya sama kamu, terutama yang Gen Z. Pernah nggak sih kamu lagi pengen banget istirahat, rebahan sebentar, malah ada suara-suara di kepala yang bikin cemas. Merasa bersalah gitu karena nggak lagi ngerjain sesuatu yang produktif. Nah, berdasarkan riset dan beberapa artikel yang udah kita kumpulin, kita akan coba bedah bareng-bareng. Kenapa perasaan ini bisa muncul, akarnya dari mana, dan yang paling penting, gimana caranya supaya kamu bisa istirahat dengan lebih tenang, tanpa merasa jadi orang gagal. Iya, dan ini penting banget buat kita sadari dari awal ya. Perasaan ini tuh bukan salah kamu, sama sekali bukan. Ini bukan karena kamu pemalas atau kurang motivasi. Ini masalah yang lebih gede, masalah budaya kita sekarang. Ada istilahnya productivity guilt atau rasa bersalah karena nggak produktif. Dan sayangnya, perasaan ini disiram bensin terus-terusan sama yang namanya hustle culture dan parade pencapaian di media sosial. Jadi ini bukan pertarungan personal kamu sendirian. Oke, ini menarik. Jadi kita bukan cuma melawan diri sendiri, tapi juga melawan sistem budaya ya. Mari kita mulai dari yang paling dasar. Kenapa sih di saat badan udah teriak minta istirahat, otak kita malah ngajak berantem? Kamu pasti pernah ngalamin kan? Akhirnya bisa rebahan setelah seharian penuh, tapi kepala malah penuh sama pikiran. Kayak, Apa tuh biasanya? kerjaan belum kelar kok udah santai? Atau yang lebih parah, teman-teman gue lagi ikut webinar, gue kok malah nonton drakor, ketinggalan nih. Nah, pikiran-pikiran itu adalah gejala klasik dari productivity guilt. Itu tuh kayak alarm cemas yang salah kaprah di otak kita. Alarmnya nyala pas kita nggak melakukan sesuatu yang kelihatan produktif. Padahal tubuh dan pikiran kita udah di ambang batas. Dan ini bukan cuma perasaanmu doang loh. Ada studi menarik tentang para pekerja WFH. Mereka ngaku merasa sangat bersalah cuma karena beranjak dari meja kerja buat bikin kopi. Ada ketakutan konstan kalau mereka bakal dianggap nggak rajin. Padahal logikanya istirahat sejenak itu justru bikin kerjaan lebih fokus. Jadi ini udah kayak program otomatis di kepala kita ya? Bukan lagi pilihan sadar, tapi Udah jadi refleks. Betul. Kalau gitu, aku jadi penasaran siapa programmernya. Dari mana sih program ini asalnya? Karena rasanya ini bukan sesuatu yang kita inginkan secara alami. Pertanyaan bagus banget. Program ini ditanamkan dari berbagai arah. Akar utamanya ada dua. Yang pertama jelas adalah hustle culture. Budaya yang seolah-olah menjadikan kerja keras tanpa henti sebagai, satu-satunya tiket menuju kesuksesan. Tidur 8 jam itu untuk orang lemah. Akhir pekan itu untuk side hustle. Liburan itu untuk networking. Semua waktu harus dioptimalkan. Budaya ini memuliakan kelelahan, seolah-olah burnout itu lencana kehormatan. Bener juga. Sering banget lihat konten A Day in My Life yang isinya bangun jam 4 pagi, olahraga, kerja, meeting, lanjut ngerjain proyek pribadi sampai tengah malam. Nggak ada jeda buat napasnya. Di dalam cara kita mengukur harga diri. Kita hidup di dunia yang terobsesi dengan metrik. Nilai kita sebagai manusia seringkali ditempelkan pada hal-hal yang bisa diukur. IPK, jumlah followers, gaji, atau seberapa panjang to-do list yang bisa kita coret dalam sehari. Jadi, saat kita berhenti berproduksi, dalam hal ini istirahat, secara tidak sadar kita merasa nilai kita sebagai manusia juga ikut berhenti. Muncul perasaan hampa, nggak berguna, dan buang-buang waktu. Wah, ini dalam banget. Jadi istirahat nggak cuma soal berhenti kerja, tapi soal menghadapi perasaan bahwa diri kita kurang berharga saat itu. Persis. Dari sisi psikologis, ini bahaya sekali. Rasa bersalah itu sebenarnya kan alarm moral. Kalau kita bohong, kita merasa bersalah, itu alarm yang benar. Tapi dalam konteks ini, alarmnya salah sasaran. Riset tentang burnout menunjukkan, rasa bersalah ini justru memperparah kelelahan. Alih-alih mengizinkan diri pulih saat lelah, kita malah menghukum diri sendiri. Ini bisa memicu depresi dan keluhan psikosomatis, sakit kepala tanpa sebab, mah kambuh, badan pegal-pegal. Itu semua sinyal dari tubuh yang stresnya nggak tersalurkan. Ngomong-ngomong soal itu, di salah satu artikel ada istilah menarik, leisure guilt, rasa bersalah saat bersantai. Itu gimana konsepnya? Nah, leisure guilt ini pada dasarnya mengubah otakmu menjadi seorang akuntan yang paranoid. Kamu lagi liburan di pantai, harusnya menikmati suara ombak kan? Tapi si akuntan di kepalamu ini malah sibuk berhitung. Oke, liburan ini biayanya sekian, berarti per jamnya harus menghasilkan kebahagiaan senilai X.
Apakah sudah tercapai? Ya ampun. Harusnya kamu bisa sambil baca buku pengembangan diri nih, biar ROI-nya lebih tinggi gitu. Akhirnya, waktu luangmu jadi pekerjaan baru. Pekerjaan untuk mengoptimalkan waktu luang. Ironis dan sangat melelahkan. Gila, itu deskripsi yang akurat banget. Liburan tapi otaknya kerja rodi. Biar lebih kebayang, kita coba lihat contoh-contoh nyata yang mungkin ada di sekitar kamu. Kita ambil cerita fiktif dari materi yang ada ya. Bayangkan seorang staf marketing muda, sebut saja namanya Budi. Dia punya jatah cuti 12 hari setahun, tapi sampai akhir tahun cutinya masih utuh. Kenapa tuh nggak diambil? Nah, itu dia. Setiap kali mau mengajukan, pikirannya langsung bercabang. Dia mikir, kalau aku cuti, nanti kerjaan timku jadi numpuk. Kasihan mereka. Terus, dia buka LinkedIn, lihat teman seangkatannya posting sertifikat kursus baru. Langsung perutnya melilit. Oh, langsung ngebandingin ya? Iya. Dia mikir, dia weekend aja belajar. Masa gue mau liburan seminggu? Akhirnya, dia nggak jadi ambil cuti. Badannya makin sering protes, gampang masuk angin, sakit kepala di sore hari, tidur nggak pernah pulas. Dia merasa terus berlari di treadmill yang nggak pernah berhenti. Ada ketakutan kolektif, takut dianggap tidak berkomitmen, takut digantikan, dan takut ketinggalan. Secara internal, dia menilai dirinya dari seberapa diperlukan dia di kantor. Secara eksternal, budaya kantor seringkali menyamakan orang yang paling sibuk dan paling sering lembur sebagai karyawan teladan. Padahal belum tentu paling efektif kan? Dampak jangka panjangnya jelas, burnout yang parah, kualitas hidup anjlok, dan kesehatan mental yang terancam. Oke, sekarang kita pindah ke dunia kampus. Ada mahasiswi namanya Ani. Dia ambisius, IPK-nya bagus, tapi dia punya masalah. Setiap kali dia coba rebahan 20 menit di antara ngerjain tugas, dia gelisah luar biasa. Akhirnya, buat mengisi waktu rebahannya, dia buka TikTok atau Instagram. Dan apa yang dia lihat di sana? Pasti pencapaian orang lain. Tepat, dia lihat teman-temannya pamer side hustle, jadi admin online shop, ikut kepanitiaan tingkat nasional. Perasaan bersalahnya makin menjadi-jadi. Dia merasa rebahanku ini dosa, aku nggak produktif. Akhirnya, untuk mengobati rasa bersalah itu, dia malah menambah daftar kegiatannya. Kursus UI UX, daftar jadi relawan, cari kerja paruh waktu. Tapi hasilnya aneh. Semakin sibuk, dia semakin merasa hampa, gampang marah karena hal sepele, dan ironisnya makin sulit fokus saat belajar. Jalan sama dengan kegagalan. Dampaknya serius. Selain kelelahan kronis, dia bisa mulai membenci aktivitas yang dulu dia sukai. Belajar jadi beban, organisasi jadi kewajiban. Ini diperparah oleh narasi sosial di sekitarnya. Mumpung masih muda, harus gaspol. Tanpa ada yang ngasih tahu, kalau mobil yang digaspol terus-terusan tanpa istirahat juga bisa jebol mesinnya. Dan media sosial jadi panggung utamanya ya. Kita cuma lihat hasil akhirnya, suksesnya, pencapaiannya, tapi kita nggak pernah lihat proses di baliknya, termasuk waktu istirahat dan kegagalan mereka. Ini seperti kita menelan narasi itu mentah-mentah. Makanya sekarang mari kita coba bongkar beberapa mitos yang sering jadi biang keladi dari rasa bersalah ini. Mitos pertama yang paling umum. Kalau aku berhenti sebentar, aku bakal tertinggal jauh. Nah, ini dia. Faktanya justru sebaliknya. Otak kita bukan mesin. Anggap saja seperti otot. Otot yang dipakai terus-menerus tanpa jeda akan cedera dan performanya menurun. Otak juga begitu. Banyak studi di bidang neuroscience menunjukkan bahwa saat kita istirahat, otak kita masuk ke mode yang disebut default mode network. Di mode inilah, otak menyusun informasi, mencari koneksi baru, dan memecahkan masalah secara kreatif. Jadi, istirahat bukan cuma menghentikan kelelahan, tapi juga merupakan bagian aktif dari proses berpikir dan bekerja yang berkualitas. Berhenti sebentar, itu bukan ketinggalan, tapi lagi ambil ancang-ancang. Oke, itu membantah mitos pertama. Lanjut, mitos kedua yang sering kita lihat di film. Orang sukses itu selalu sibuk 24/7. Ini mitos yang sangat merusak. Hustle culture menjual citra ini karena terlihat heroik. Tapi kalau kita lihat biografi orang-orang yang benar-benar produktif secara berkelanjutan, penulis, ilmuwan, atlet, mereka justru sangat disiplin dengan istirahatnya. Mereka tahu batasan energi mereka. Mereka punya jadwal tidur yang ketat, waktu untuk hobi yang gak ada hubungannya dengan pekerjaan, dan mereka berani bilang tidak. Sisi istirahat ini memang gak Instagramable, makanya jarang dipromosikan.
yang ditampilkan hanya sisi kerja kerasnya aja. Mitos ketiga, ini yang paling menusuk ke harga diri. Kalau aku butuh istirahat, berarti aku lemah. Ini jebakan pikiran yang paling berbahaya, karena ini menyamakan kebutuhan biologis dengan kelemahan karakter. Itu sama saja dengan bilang, kalau aku butuh minum saat haus, berarti aku lemah. Itu kan tidak masuk akal. Riset burnout jelas menunjukkan bahwa kelemahan mental itu nyata dan punya dampak fisik. Memaksa diri untuk terus kuat saat sinyal tubuh sudah merah semua, itu bukan kekuatan, tapi pengabaian diri. Kekuatan yang sesungguhnya adalah mengenali kapan tubuhmu butuh jeda dan berani memberikannya, meskipun dunia di sekitarmu menuntut untuk terus berlari. Nah ini, mitos terakhir yang menurutku paling licik. Istirahat yang bagus adalah istirahat yang bisa bikin besok makin produktif kan? Tapi di mana jebakannya? Jebakannya adalah mitos ini masih menempatkan produktivitas sebagai tujuan akhir dari istirahat. Istirahat jadi tidak punya nilai untuk dirinya sendiri. Nilainya hanya diukur dari seberapa besar dampaknya untuk kerja di masa depan. Ini mengubah istirahat menjadi strategi kerja lagi. Kamu nonton film bukan untuk menikmati filmnya, tapi biar otak fresh untuk meeting besok. Kamu liburan bukan untuk menikmati momennya, tapi biar dapat inspirasi untuk proyek baru. Kalau begini terus, kita kehilangan hak paling asasi sebagai manusia. Melakukan sesuatu hanya karena kita menyukainya, tanpa harus ada alasan atau target apapun. Jadi kalau definisi istirahat yang selama ini kita anut ternyata banyak kelirunya, lantas apa sih definisi istirahat yang sehat itu? Mari kita definisikan ulang bersama. Istirahat yang sehat itu bukan pelarian dari tanggung jawab. Juga bukan sekedar hadiah yang cuma boleh diambil setelah kamu babak belur. Dan yang pasti, bukan aktivitas pasif di mana pikiranmu masih sibuk memikirkan pekerjaan. Istirahat yang sehat adalah sebuah ruang yang kamu ciptakan secara sadar dan sengaja untuk mengisi ulang baterai fisik, emosional, dan mentalmu. Ini adalah tindakan menghargai batas tubuh dan pikiran. Dan yang terpenting, istirahat itu terpisah dari nilai moral. Kamu tetap orang yang berharga, entah hari ini kamu menyelesaikan 10 tugas atau cuma sanggup untuk mandi dan makan. Nilaimu tidak ditentukan oleh outputmu. Aku suka banget penekanan pada terpisah dari nilai moral itu. Rasanya itu kunci untuk melepaskan belenggu rasa bersalahnya. Oke, setelah kita paham definisinya, kita butuh langkah-langkah praktis. Apa yang bisa langsung dicoba oleh kamu yang mendengarkan saat ini? Oke, langkah pertama yang paling fundamental adalah sadari dan beri nama. Saat kamu lagi istirahat dan perasaan bersalah itu datang, jangan langsung dilawan atau diabaikan. Coba berhenti sejenak dan amati pikiran itu. Mungkin muncul kalimat seperti, dasar pemalas, atau harusnya kamu belajar. Sadari itu, lalu beri label. Oke, ini suara hustle culture, atau ini suara kecemasan produktif. Memberi nama pada pikiran itu menciptakan sedikit jarak. Kamu jadi sadar bahwa itu bukan suara kebenaran, tapi hanya produk dari budaya yang salah yang sudah terinternalisasi. Langkah kedua, latihan micro break. Ini bagus banget karena nggak perlu perubahan drastis, nggak usah langsung cuti seminggu. Aku pernah coba ini, awalnya aneh banget. Cuma duduk diem 5 menit, nggak ngapa-ngapain rasanya berdosa. Tapi setelah beberapa hari, aku sadar 5 menit itu justru bikin 1 jam berikutnya jauh lebih jernih. Caranya, pasang timer 3-5 menit beberapa kali dalam sehari. Selama waktu itu, kamu dilarang keras memikirkan pekerjaan. Cukup fokus pada napas, lihat keluar jendela, atau regangkan badan. Ini seperti menekan tombol reset kecil di otak. Betul. Langkah ketiga, buat batasan yang jelas. Salah satu sumber masalah terbesar adalah tidak adanya garis pemisah antara waktu kerja dan waktu hidup. Apalagi sekarang semuanya serba digital. Jadi, secara sadar, tetapkan jam tutup toko setiap hari. Misalnya, setelah jam 8 malam, aku tidak akan buka email atau grup tugas. Awalnya sulit, tapi ini penting untuk melatih otakmu bahwa ada zona aman di mana ia boleh benar-benar beristirahat tanpa diganggu. Dan yang terakhir, ini yang paling butuh latihan terus-menerus. Ganti self-talk. Kita harus secara aktif mengganti narasi di kepala kita. Alih-alih menghukum diri, kita tawarkan kalimat alternatif yang lebih berbelas kasih. Tepat! Coba kita buat perbandingannya. Saat pikiran negatif muncul, ganti dengan yang suportif. Misalnya, pikiran lama, aku males banget hari ini, gak ngerjain apa-apa. Ganti dengan pikiran baru, tubuhku sedang memberitahukan bahwa ia butuh istirahat. Aku akan mendengarkannya. Atau, pikiran lama,
semua orang bergerak maju, sementara aku diam di tempat. Ganti dengan, istirahat hari ini adalah investasiku untuk bisa berlari lebih jauh dan lebih lama besok. Ini bukan berhenti, tapi mengisi bahan bakar. Mengulang kalimat-kalimat ini, meskipun awalnya terasa aneh, akan membantu memprogram ulang respons otak kita terhadap istirahat. Dari ancaman menjadi kebutuhan. Tapi di titik mana kita harus sadar kalau ini bukan lagi sekedar rasa bersalah biasa dan mungkin butuh bantuan lebih? Ini poin yang sangat krusial. Kamu perlu waspada dan mungkin mempertimbangkan bantuan profesional jika rasa cemas dan bersalah ini sudah sangat dominan. Tanda-tandanya muncul hampir setiap kali kamu mencoba istirahat, sudah mengganggu pola tidurmu secara signifikan, menimbulkan keluhan fisik yang terus-menerus seperti sakit kepala, otot tegang, atau masalah pencernaan, dan disertai perasaan hampa atau putus asa yang mendalam. Jika sudah begini, jangan ragu untuk berbicara dengan psikolog atau konselor. Mencari bantuan itu bukan tanda kelemahan, justru itu adalah langkah paling kuat dan paling bertanggung jawab untuk merawat dirimu. Oke, jadi kalau kita simpulkan, rasa bersalah saat istirahat ini bukanlah cerminan dari kemalasanmu. Ini adalah hasil benturan antara kebutuhan alamimu sebagai manusia dengan tuntutan budaya yang tidak realistis. Istirahat itu bukan musuh dari mimpimu, tapi justru fondasi yang membuat mimpimu bisa dibangun lebih tinggi dan lebih kokoh. Tepat sekali. Sebagai penutup, aku ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk kamu renungkan. Nggak perlu dijawab sekarang, cukup disimpan saja. Pertanyaannya adalah, jika istirahat tidak perlu dihasilkan dengan kerja keras atau dibenarkan dengan alasan produktivitas, aktivitas apa yang akan kamu lakukan murni untuk dirimu sendiri? Murni karena kamu menikmatinya. Apa yang mungkin kamu temukan tentang dirimu di dalam ruang yang sunyi dari segala tuntutan itu?